Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di Abil Mayuha Channel. Jadi teman-teman, hari ini kita langsung melanjutkan saja pembahasan soal P3K Guru persiapan tes tahap kedua berdasarkan materi FR dan kisi-kisi 2021 untuk guru kelas SD dan jurusan yang lain ya. Ini untuk bisa juga untuk teknis yang lain ya, seperti itu. Nah, di sini kita melanjutkan untuk part keempat. Jadi di channel ini sudah ada 3 part, mulai part 1, part 2 dan part 3. Teman-teman bisa cek langsung di playlist, silakan dipelajari. Dan di sini kita sudah masuk ke part yang keempat, teman-teman ya. Oke, di nomor 22 kita langsung lanjutkan saja. Di nomor 22, daur hidup capung yang benar adalah A. Imago, B. Larva, Imago, larva, telur, pupa. Kemudian B, telur, larva, pupa, capung dewasa. Kemudian C, telur, larva, capung muda dan capung dewasa. Kemudian D, telur, nimfa, imago. Dan E, telur, larva, kepompong dan capung dewasa. Nah, kira-kira mana yang termasuk dari daur hidup capung yang benar? Ini masuk di tes P3K tahap 1 tentang daur hidup, teman-teman ya. Daur hidup dan metamorfosis itu pasti naik di P3K tahap 1 kemarin. Dan menurut Kemendikbud, soal P3K tahap pertama, tahap kedua itu tidak jauh berbeda dengan soal P3K tahap yang kedua. Nah, sekarang untuk menguji kemampuan teman-teman, silakan teman-teman komen di kolom komentar dengan menjawab soal nomor 22. 5, 4, 3, 2, dan 1. Nah, jawaban yang paling tepat di sini teman-teman adalah D. Nah, jadi jawaban yang paling tepat adalah D, yaitu telur, nimfa, dan imago. Itu adalah daur hidup capung yang benar, yaitu telur, nimfa, dan imago. Berarti di sini masuk ke dalam daur metamorfosis atau daur hidup metamorfosis yang tidak sempurna. Nah, di sini kita bisa lihat pembahasannya teman-teman ya. Di sini kita bisa lihat pembahasannya. Di sini jelas admin sudah siapkan ya pembahasannya di sini. Bahwasanya capung adalah hewan dengan metamorfosis tak sempurna. Daur hidup metamorfosis tak sempurna adalah telur, kemudian nimfa muda, kemudian imago dewasa, dan kemudian telur. Nah, telur lagi ya, seperti itu ya. Berarti telur, nimfa muda, dan imago dewasa. Itu adalah daur hidup atau metamorfosis tak sempurna dari si capung. Seperti itu ya. Oke, kita pindah ke soal nomor 23 ya. Ini saya perbesar sedikit. Soal nomor 23. Ini soalnya teman-teman ya, diperhatikan. Daur hidup belalang yang benar adalah. Daur hidup belalang yang benar kira-kira apa? A. Imago, larva, telur, pupa. Atau B. Telur, larva, pupa, belalang dewasa. C. Telur, larva, belalang muda dan capung dewasa. D. Telur, belalang muda dan imago. Kemudian telur, larva, belalang muda dan belalang dewasa. Kira-kira mana yang benar untuk daur hidupnya si belalang ini? Silakan teman-teman pilih di jawabannya dan komen langsung di kolom komentar. 5, 4, 3, 2, 1. Nah, jawaban yang paling tepat di sini teman-teman, jawaban yang paling tepat adalah D teman-teman ya. Jadi jawaban yang paling tepat adalah D, yaitu daur hidupnya belalang ini adalah telur dulu, baru belalang muda, baru setelah itu imago. Berarti masuk juga ke dalam metamorfosis tidak sempurna. Seperti itu teman-teman ya. Di sini kita bisa lihat pembahasannya. Jadi belalang itu adalah hewan yang metamorfosisnya tak sempurna teman-teman ya, seperti itu. Oke, kita pindah ke nomor 24 ya. Nah, di sini telur, nimfa muda, nimfa dewasa, daur hidup belalang ya, seperti ini ya. Nah, ini daur hidup belalang teman-teman ya. Berarti telur, baru nimfa, baru belalang. Kenapa dikatakan metamorfosis tak sempurna? Karena karena nimfa itu tidak jauh berbeda dengan belalang dewasanya. Makanya dikatakan itu adalah metamorfosis tidak sempurna. Di sini dengan di sini belalang dengan nimfanya itu tidak jauh berbeda teman-teman ya modelnya. Seperti itu ya. Nah, sekarang kita coba lanjut dulu ke soal berikutnya ya. Nah, soal berikutnya di sini teman-teman ya. Nah, soal berikutnya adalah nomor 24 ya. Nah, soal nomor 24 adalah daur hidup kecoa yang benar adalah, ya di sini kita bisa lihat, daur hidup kecoa yang benar adalah A. Imago, larva, telur, atau pupa.
Nah, seperti itu ya. Kemudian B, telur kecoa muda atau imago. Kemudian C, telur larva pupa kecoa dewasa. Kemudian D, telur larva kecoa muda dan kecoa dewasa. Dan E, telur larva kecoa muda dan kecoa dewasa. Nah, kira-kira mana yang masuk ke dalam daur hidupnya kecoa, teman-teman ya? Nah, mana yang masuk ke dalam daur hidup kecoa yang benar? Nah, silakan teman-teman pilih ya. 5, 4, 3, 2, 1. Jadi jawaban yang paling benar di sini untuk daur hidupnya si kecoa ini adalah B, teman-teman ya. Jadi jawaban yang paling tepat adalah B, yaitu B, telur, kemudian kecoa muda dan kemudian imago. Seperti itu teman-teman ya. Itu adalah daur hidup si kecoa. Nah, sekarang kita coba lihat pembahasannya di sini. Nah, di sini dikatakan ya. Nah, di sini jelas sekali teman-teman ya. Nah, seperti ini. Kecoa adalah hewan dengan metamorfosis juga yang tidak sempurna. Jadi bagi teman-teman ya sekalian, teman-teman harus pahami bahwa kecoa, belalang, capung itu masuk ke dalam metamorfosis tidak sempurna. Ya, seperti itu ya. Nah, di sini jelas ya, jelas sekali di sini. Telur dulu, baru nimfa, setelah itu masuk kecoa dewasa. Nah, itu adalah daur hidupnya si kecoa, teman-teman ya, seperti itu. Nah, sekarang kita lanjut lagi ke soal berikutnya. Soal berikutnya teman-teman ya. Nah, di sini kita masuk ke bacaan lagi. Nah, di sini bacaannya seperti ini. Silakan teman-teman perhatikan ya untuk bacaannya. Ya. Perhatikan teks berikut pembuatan keramik dari tanah liat. Hal pertama yang dilakukan dalam pembuatan keramik tentunya adalah pengolahan bahan. Kemudian tanah liat yang masih berupa bubuk harus diolah terlebih dahulu dengan cara disaring dalam kondisi basah. Maksudnya ketika akan disaring, tanah dicampur dengan air agar debunya tidak berterbangan sekaligus membuat tanah liat lebih mudah dibentuk. Kemudian tanah dijemur selama 1-2 minggu hingga menjadi semakin liat. Agar tetap lembab dan liat saat dipakai, tanah harus disimpan di dalam plastik yang terlindung dari cahaya, teman-teman ya. Nah, setelah itu langkah selanjutnya silakan teman-teman baca sendiri ya di sini. Langkah selanjutnya seperti ini ya, silakan dibaca ya. Nah, ini bacaannya teman-teman ya. Nah, setelah itu ini ada beberapa paragraf ya. Nah, silakan dibaca. Nah, setelah itu kita akan menjawab. Pertanyaannya seperti ini. Ya, dari teks di atas ya, dari teks di atas maksudnya, saat proses pembakaran pertama, mengapa kita tidak boleh langsung memindahkan keramik dari oven? A. Oven rusak karena dibuka sembarangan. B. Keramik rusak karena belum kuat. C. Perubahan suhu yang drastis menyebabkan keramik mudah memuai. D. Perubahan suhu yang drastis menyebabkan oven cepat rusak. Dan E. Keramik akan rusak karena pemindahan yang tidak sesuai. Seperti itu ya. Jadi teman-teman silakan jawab. Jadi jawaban yang paling tepat di sini adalah D. Ya, adalah D. Jelas pada bacaan ya bahwa perubahan suhu yang drastis itu menyebabkan oven cepat rusak ya. Jadi jawaban yang tepat adalah D, teman-teman ya. Nah, jelas itu pada bacaan. Nah, sekarang kita lihat di halaman nomor 26 ya. Di nomor 26 itu di situ jelas ya. Perhatikan gambar pembuatan keramik di bawah ya. Di sini ada orang yang membuat keramik ya. Pada gambar di atas itu menggambarkan apa, teman-teman ya? Apakah pemberian gaya pada tanah liat menyebabkan tanah liat berubah kecepatannya. B. Pemberian gaya pada tanah liat menyebabkan tanah liat berubah arah gayanya. C. Pemberian gaya pada tanah liat menyebabkan tanah liat berubah bentuknya. D. Pemberian gaya pada tanah liat menyebabkan tanah liat berubah posisinya. Dan E. Pemberian gaya pada tanah liat menyebabkan tanah liat berubah energinya. Nah, silakan teman-teman jawab dulu. 5, 4, 3, 2, 1. Jadi jawaban yang paling tepat adalah C, teman-teman ya. Jelas sekali pada gambar jelas bahwasanya pemberian gaya itu menyebabkan bentuk tanah liat yang semua tak berbentuk menjadi bentuk yang lebih teratur. Jadi pemberian gaya menyebabkan bentuk tanah liat yang semula tak berbentuk menjadi bentuk yang lebih teratur, teman-teman ya. Seperti itu. Nah, sekarang kita lanjut lagi ke nomor 27 ya. Perhatikan gambar di bawah ini. Di sini coba diperhatikan, ini ada seorang anak yang mendorong ya. Jadi ini kita belajar gaya, teman-teman ya. Belajar gaya. Jadi sini ada anak sekolah yang sedang mendorong meja. Di sini dikatakan pengaruh gaya pada meja sebagaimana gambar di atas ya. Nah, kira-kira apa pengaruhnya gaya berdasarkan gambar di atas? Apakah A. berubah posisi benda,
kemudian B berubah arah gayanya, C berubah energinya, D berubah bentuknya, E tidak terjadi perubahan gaya. Nah, silakan teman-teman jawab dulu 5, 4, 3, 2, 1. Jadi ini ada seorang anak yang sedang mendorong meja teman-teman ya. Nah, kira-kira mana jawabannya? Apakah ketika anak itu mendorong meja maka akan mengubah posisi benda, atau mengubah arah gayanya, atau mengubah energinya, atau mengubah bentuknya, atau sama sekali tidak terjadi perubahan gaya? Nah, silakan komen di kolom komentar. Jawaban yang paling tepat di sini teman-teman adalah tentunya A. Nah, jawaban yang tepat adalah A, yaitu berubah posisi benda. Jawabannya adalah A. Pemberian gaya pada gambar menyebabkan meja itu merubah posisinya teman-teman ya, seperti itu. Oke, kita pindah lagi ke soal nomor 28 ya. Nah, soal nomor 28. Di sini ada gambar ya, mobil yang berada di jalur ya, atau di jalan. Nah, atau meja ya. Pengaruh gaya pada meja sebagaimana gambar di atas. A. Merubah posisi benda, merubah arah gaya, merubah energinya, merubah bentuknya, atau tidak terjadi perubahan gaya. Silakan teman-teman pilih jawabannya dulu. 5, 4, 3, 2, 1. Jadi jawaban yang paling tepat di sini ada teman-teman adalah B ya, berubah arah gayanya. Jadi di sini mengubah arah atau posisi ya. Di sini jelas ya, jelas sekali. Kemudian kita pindah ke halaman nomor 29. Perhatikan langkah-langkah pembuatan keramik sebagai berikut. Nah, di sini ada 5 langkah-langkah pembuatan keramik teman-teman ya. Yang pertama itu tanah liat yang masih berupa bubuk harus diolah terlebih dahulu dengan cara disaring dalam kondisi basah. Kemudian 2, keramik dikeringkan dengan cara diangin-anginkan. 3, keramik dibakar selama 9 jam pada suhu 900 derajat Celcius. 4, tanah dijemur selama 1-2 minggu hingga menjadi semakin liat dan tanah harus disimpan di dalam plastik yang terlindung dari cahaya. 5, keramik bisa dihaluskan dan diwarnai sesuka hati. Nah, kira-kira yang keenam, keramik dibakar dilakukan pada suhu 1220 derajat Celcius selama 10 jam. Dan yang ketujuh, pembentukan tanah liat sesuai dengan kreativitas masing-masing. Nah, kira-kira urutan langkah yang benar yang mana teman-teman ya? Silakan teman-teman cermati dulu ya opsinya. Nah, ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Silakan teman-teman coba urut dulu mana urutan langkah yang benar dalam pembuatan keramik ya. Nah, apakah A 1, 4, 7, 2, 3, 6, 5, atau B 1, 4, 7, 3, 2, 6, 5, atau C 1, 4, 7, 2, 6, 3, 5, atau D 1, 4, 7, 2, 3, 5, atau E 1, 4, 7, 3, 6, 2, 5. Jadi teman-teman silakan pilih di kolom komentar. 5, 4, 3, 2, 1. Jawaban yang paling tepat teman-teman adalah D. Nah, jadi yang pertama itu adalah 1, baru 4, baru 7, baru 2, 3, baru 5, kemudian 6. Itu adalah langkah yang paling benar untuk apa namanya teman-teman ya, langkah pembuatan keramik seperti itu. Kemudian kita perhatikan lagi masalah energi. Ini tes ya, perhatikan teks berikut. Perubahan energi matahari menjadi energi listrik. Nah, di sini tahukah kamu bahwasanya energi matahari itu bisa diubah menjadi energi listrik? Ini bacaan lagi teman-teman ya. Sebagai upaya mencari energi alternatif untuk membangkitkan listrik, energi matahari sudah mulai digunakan. Teknologi ini dinamakan pembangkit listrik tenaga surya. Pembangkit listrik tenaga surya PLTS adalah pembangkit listrik yang mengubah energi matahari atau surya menjadi energi listrik. Salah satu PLTS adalah alat yang disebut panel surya. Nah, di sini teman-teman perhatikan ya. Ya, di sini nanti kita lihat bacaannya. Ini masih ada bacaannya. Silakan teman-teman perhatikan, dibaca ya. Ini masalah energi. Nah, di sini masalah energi tapi masuk dalam bahasa Indonesia juga ya teman-teman ya. Penggunaan ejaan yang tidak tepat pada kata yang digarisbawahi. Nah, A diubah, dinamakan, disebut, digunakan, atau di daerah-era. Nah, di sini ada kata yang panel surya biasanya digunakan di daerah-daerah yang terkena intensitas cahaya. Kemudian ada juga yang disebut ya, disebut juga di garis bawahi, kemudian dinamakan, kemudian diubah. Kemudian untuk persoalan ejaan, penggunaan ejaan yang tidak tepat pada kata yang di garis bawahi adalah yang mana teman-teman ya? Silakan teman-teman pilih dulu. 5, 4, 3, 2, 1. Apakah A diubah, B dinamakan, C disebut, D digunakan di daerah-daerah? Jadi jawaban yang paling tepat adalah E, yaitu di daerah-daerah. Harusnya di daerah saja ya, di daerah-daerah itu kurang tepat untuk ejaannya teman-teman ya. Oke teman-teman, untuk part
keempatnya ini sampai saja di nomor 30. Insyaallah kita akan lanjutkan di part yang kelima. Oke, semoga video ini bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.